tim penguji. Tim penguji 1, Dr. Krisya Mandagi MPH, penguji 2, Dr. Hilman Adam MKes, dan penguji 3, Profesor Dr. Insinyur Odi Pinotoan MS. Baik, kita masuk kepada seksi diskusi. Kami berikan kesempatan kepada dosen penguji 1 yang kami hormati, Dr. Krisya Mandagi MPH. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Inci Adisti. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 Dr. Grace Korom MHSM DRPA dan Dimuji Dr. Hilman Adam MKes dan Prof. Insinyur Odi Pinotoan MS, juga Heidi. Selamat ya, sudah habis proposal sampai saat ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai proposal Anda, yaitu pertama, pertanyaan, apa alasan Heidi untuk mengambil judul ini? Ya, baik dokter. Untuk saya mengangkat judul ini dokter karena ketika saya pergi ke puskesmas adanya dampak COVID-19 yang berpengaruh di puskesmas Baho, sehingga untuk alur pelayanan yang ada di puskesmas Baho itu berubah, dan juga untuk kinerja tenaga kesehatan di sana berubah, dan juga untuk di sana dokter untuk pembatasan jumlah kunjungan pasien itu dibatasi. Yang dulunya itu dilakukan untuk rawat inap di puskesmas Bahu akan tetapi sekarang boleh rawat inap tetapi hanya 1 hari kalau itu dilaksanakan pada saat ada pelayanan untuk melahirkan. Jadi yang Anda maksudkan dengan yang Anda akan teliti kebijakan di sini, tentang kebijakan apa pelayanan? Iya dokter, di sini saya akan meneliti tentang kebijakan pelayanan kesehatan untuk saya melihat perbedaan antara pelayanan kesehatan pada masa sebelum COVID dan pada saat ini pada masa pandemi. Oke, kalau misalnya yang Anda akan teliti dari latar belakang dokter justru tidak melihat adanya itu. Di sini mungkin di latar belakang kalau dokter sempat baca agak banyak, karena di paragraf 3, apalagi di paragraf 3 ini yang masalah retribusi mas meningkat kebijakan tentang kalau di puskesmas itu kan semua sudah gratis untuk berobat. Nah, kenapa Anda menyinggung ini retribusi pasien? Di sini dengan untuk meningkatkan retribusi pasien untuk dapat meningkatkan jumlah pasien. Justru kalau misalnya ada sekarang pasien itu, kalau misalnya puskesmas ada retribusi dan bayar-bayar, tidak ada orang yang berobat di puskesmas. Justru semua sekarang gratis. Nah, kenapa Anda menyinggung itu? Makanya tadi saya tanya, kebijakan yang Anda maksud sini dari penelitian Anda apa? Gitu. Nah, kemudian untuk memberikan kesimpulan tidak mampu memberikan pelayanan optimal dari mana? Karena Anda hanya melihat sepintas. Apakah ini Anda observasi langsung di puskesmas? Iya dokter, ada melihat hanya melihat untuk DP alur pelayanan yang ada di puskesmas. Nah, berarti yang Anda lihat itu adalah apa? Alurnya kan, tapi di sini sudah taputar-putar, sudah ada retribusi, baru akhirnya ke alurnya, baru akhirnya ke kinerja. Anda belum bisa menyimpulkan dari hasil observasi awal, Anda belum bisa menyimpulkan kinerja perawat atau tenaga kesehatan yang ada di situ baik atau tidak, mereka bekerja optimal atau tidak. Anda harus melakukan yang dimaksud dengan penelitian. Jadi boleh di latar belakang Anda sudah menyimpulkan
Widianto Astuti ini 2015, justru Anda membanding mencantumkan di situ aspek pemerataan tenaga kesehatan yang dari aspek apa ini, mau keterjangkauan di wilayah Provinsi Papua Barat, Papua, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Nah, sedangkan yang Anda teliti di Sulawesi Utara, di Kota Manado. Kenapa Anda tidak mengambil penelitian pembanding atau misalnya referensi yang ada di Kota Manado? Ini kan sudah banyak cari yang ada di Kota Manado. Nah, di latar belakang ini juga Heidi dokter di sini belum jelas Heidi mau ke arah mana. Kalau sepintas dokter baca, kalau dari latar belakang ini sampai dengan kerangka teorinya Heidi, sampai dengan kerangka konsepnya, yang dokter tangkap justru yang akan Heidi teliti adalah tentang mutu pelayanan, mutu jasa pelayanan, bukan tentang kebijakan. Kalau yang dokter lihat ya, karena tadi juga Heidi menjelaskan tentang mutu, tentang kinerja dan lain-lain. Mungkin kalau misalnya Heidi mau menelitikan antara kebijakan, ya kebijakan yang bagaimana, terus tenaga kesehatan bagaimana, kalau harus ada misalnya tenaga kesehatannya jumlahnya berapa di situ di puskesmas bahu, sudah ada. Heidi tidak waktu turun awal tidak ambil data dulu, data awal berapa tenaga kesehatannya, terus di puskesmas bahu itu pada saat pandemi COVID plan apa saja yang dilayani. Kalau memang mau mengambil tentang kebijakan, berarti kalau misalnya dulu sebelum COVID, bukan dulu 2 tahun lalu misalnya sebelum COVID, mungkin layanan semua berjalan. Nah, setelah adanya pandemi ini ada kebijakan-kebijakan tertentu dari puskesmas yang hanya melayani pelayanan apa sebenarnya. Itu kalau misalnya dari judul seperti itu, karena judul hubungan pendidikan dan tenaga kesehatan dengan dalam pelayanan pada saat pandemi kan, jadi harus dibandingkan seperti itu. Kalau di sini yang dokter lihat di latar belakang justru tentang pelayanan kinerja yang jadi akan ambil. Nah, kemudian di kerangka konsepnya ini dan tujuan juga khusus itu ada organisasi, itu memenuhi juga tentang memencari tentang organisasi, tidak disebutkan di latar belakang bagaimana itu puskesmas tahu saya dapat di situ, pokoknya semua tentang di puskesmas bahu itu Heidi tidak cantumkan di latar belakang. Jadi latar belakang belum ada benang merah satu dengan paragraf yang lain, masih terputar-putar Heidi menjelaskan. Tidak tahu ke arah mana, ke arah kebijakan refusi atau pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatan, kinerja. Dokter masih belum dapat apa yang Heidi mau lihat di latar belakangnya Heidi. Kita kasih inti dari tiap paragraf itu harus ada intinya. Inti apa yang Heidi mau, nah kita belum melihat ya Heidi. Heidi lihat dulu apa sebenarnya Heidi mau, tujuan Heidi seperti apa. Kemudian di kerangka teori banyak sekali ini Heidi tidak ambil dari penelitian ini kerangka teori. Kalau dilihat dari penelitiannya Heidi, yang Heidi teliti justru faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pelayanan kesehatan. Karena yang Heidi ambil ini kan di dalam masukan ada kebijakan dan tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan dalam pelayanan. Khususnya yang Heidi ambil ini faktor-faktor. Kalaupun memang diteliti itu
Iya baik dokter, nanti dia akan turun langsung dokter. Apakah memungkinkan untuk Heidi turun langsung di sekarang masa pandemi sekarang ini? Iya dokter, nanti akan memakai alat APD dokter untuk mau turun langsung. Nah, ini yang Heidi akan teliti kebijakan dan tenaga kesehatan. Baru kebijakan ini akan ditanyakan ke siapa? Ke pasien. Iya dokter, ke pasien. Untuk DP responden semua dokter ke pasien. Coba contohnya seperti apa? Kalau misalnya pertanyaan kebijakan, seperti apa yang akan Heidi tanyakan ke pasien? Ya, untuk pertanyaan di sini tentang penetapan atau identifikasi masalah. Di sini puskesmas melakukan identifikasi masalah pelayanan di puskesmas. Di sini ada poin baik, kurang dan tidak baik. Iya, maksudnya dokter, bagaimana misalnya kalau pertanyaannya itu dokter baca, dokter pasien, anak SMA kelas 2 umur 18 tahun. Terus dokter mau baca Heidi questionnaire yang itu, pertanyaan yang itu. Dokter tidak mengerti. Iya dokter. Jadi dokter mau baca apakah puskesmas menyelesaikan identifikasi masalah. Iya dokter, akan menjelaskan seperti itu dokter untuk masalah yang mau jelaskan dulu terlebih dahulu masalah yang terjadi di puskesmas, baru habis itu nanti menjelaskan untuk masalah yang Kenapa terjadi harus di puskesmas. kenapa harus ini kan pasien datang mau berobat Heidi, dokter datang dengan keluhan sakit kepala, puskesmas sakit kepala, batuk beringus, baru dokter baca itu, Heidi kasih pertanyaan kuesioner, puskesmas melakukan identifikasi masalah apa, terus pasien mau jawab apa, setuju, kurang setuju, tidak setuju. Mungkin dokter nanti untuk masalah COVID-19. Kalau bisa Heidi kuesioner yang lain. Kalau kuesioner yang dokter lihat yang Heidi cantumkan itu, yang Heidi lampirkan itu sangat membingungkan. Kalau yang dokter lihat justru sebenarnya kalau misalnya memang Heidi mau kebijakan, oke, cari yang lain. Kalau tidak itu nanti diskusikan dengan pembimbing. Kenapa tidak ambil, kalau dilihat dari isinya ini Heidi, kenapa tidak ambil 5 dimensi mutu saja untuk menilai penelitian ini? Tapi itu nanti Heidi diskusikan lagi dengan pembimbing ya. Nah kemudian ini penelitian kan sudah bulan Juli, ini Heidi masih taruh di April Mei. Jadi tolong kalau misalnya mengetik sesuatu, kalau sudah misalnya mungkin Heidi membuat ini dari bulan April, oke Heidi sampai Mei. Sekarang kan sudah Juli, jadi tolong nanti diperbaiki lagi. Kemudian ini ya populasi 375 pasien, jadi daftar sampelnya berapa ini? 194 sampel. 194 sampel pasien yang berkunjung selama bulan April dan Mei. Bagaimana yang dia akan mendapatkan 194 sampel yang berkunjung pada bulan April dan Mei ini? Iya dokter, nanti dokter ketika akan turun penelitian nanti akan mengambil sampel 194 itu dokter nanti setiap pasien yang akan mau berkunjung nanti Heidi mengambil responden. Yang untuk DP data ini dokter Heidi hanya berpatokan untuk
kunjungan pasien yang berkunjung pada bulan April pada kunjungan pasien yang berkunjung pada bulan April sampai Mei 2021. Apa Dokter Isyik masih bersama kita di Zoom? Oh, mungkin jaringan. Iya, memang putus-putus juga kan tadi Dokter Isya kan. Iya dokter. Agak kurang baik deh ini. Tahu ada pakai Telkomsel atau apa? Iya. Nanti Itu boleh lanjutkan di Iya. Komisi 2 nanti balik lagi. Iya dokter. Baik, kami berikan kesempatan kepada dosen penguji 2 yang kami hormati Dr. Hilman Adam MKes. Disilakan dokter. Oke, terima kasih Ica Disti atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf saya tidak mengaktifkan kamera karena situasi yang tidak memungkinkan. Selamat siang yang terhormat kepada dosen-dosen yang dapat hadir siang ini. Ada dari Komisi Pembimbing, Pembimbing 1 yaitu Dr. Grace, dan Pembimbing 2 dan Cia Disti. Kemudian juga Komisi Penguji ada Dr. Krisya dan Prof. Odi. Maaf Prof, tadi saya kira mahasiswa, soalnya nggak biasanya nih Prof di tengah kegelapan. Iya. Oke, selamat ya. Oh, sudah Dokter Hilman saja. Oke, selamat ya Heidi. Ini kalau bahasa Austria dibaca Heidi. Jadi Heidi, selamat. Mudah-mudahan tetap semangat terus dalam proposal ini nanti sampai di ujian hasil. Oke. Bisa kedengar dengan jelas suara saya? Bisa dokter. Oke. Ya, saya setuju dengan masukan-masukan dari Dr. Isya tadi. Hanya menambahkan saja. Ya. Jadi yang pertama, jadi judul itu sebaiknya dituliskan seperti piramida terbalik, ya, makin kecil ke bawah. Mengerti maksud saya? Iya dokter, bisa dokter. Oke, kemudian ini saya baca dari judul, kemudian ke tujuan, kemudian ke kerangka konsep, ini kok berbeda-beda. Yang di judul berbicara mengenai dua variabel independen, tapi di tujuan jadi 3. Kemudian di kerangka konsep jadi 2 lagi. Nah itu, jadi bagaimana ini? Jadi mau meneliti berapa variabel? Iya dokter, 2 variabel dokter, faktor kebijakan dan juga faktor tenaga kesehatan. Untuk faktor organisasi dokter, nanti saya akan mengambil untuk data yang ada di Puskesmas Bahu. Iya, misalnya kalau ada tambahan itu, ya sekedar tambahan saja, tidak perlu dicantumkan lagi di tujuan. Ya. Kemudian masih mengenai judul. Kalau Heidi berbicara mengenai hubungan, ya, itu biasanya kata sambungnya itu dengan, bukan terhadap. Ya. Hubungan si A dengan si B, bukan hubungan si A terhadap si B. Kalau kita pakai kata terhadap, itu berarti kita membandingkan, ya, A
si B itu bagaimana? Ya. Mengerti? Iya dokter, mengerti. Iya, jadi kalau hubungan itu si A dengan si B, variabel A dengan variabel B, jadi pakai kata dengan, bukan terhadap. Kemudian ini saya masih bingung dengan kerangka teorinya. Jadi tidak ada panah-panahnya ini, bagaimana ini? Dari mana kita akan memulai dan berakhir di mana ini? Apalagi variabel yang ditampilkan ini cukup banyak. Ya, sampai offside pula ini, sampai menyentuh di pinggir halaman. Ya, apa tidak di manage sedemikian rupa sehingga tidak sampai offside begini? Ya, jadi sudah baik ini banyak variabel yang ditampilkan, mungkin sesuai dengan, ya kalau saya sebaiknya kerangka teori itu merupakan intisari dari tinjauan pustaka yang dipaparkan. Jadi kalau banyak mungkin variabel yang dipaparkan pada tinjauan pustaka, maka akan tercermin di kerangka teori. Kecuali kalau ED membangunnya dari kerangka teori, ya bisa saja. Ya, jadi ED sudah mengatakan bahwa ini sumber dari sekian, si anu. Ya, jadi baru dikembangkan dalam tinjauan pustaka, itu bisa. Ya, tapi yang penting alurnya ini kemana? Supaya tidak membingungkan dari mana ke mana. Oke. Iya dokter. Kemudian waktu penelitian ini April sampai Mei. Nah, seharusnya sekarang ini sudah dalam tahap ujian hasil dong. Bukan proposal. Ya, jadi dan tolong nanti diperbaiki waktu penelitiannya sehingga bisa cocok. Jadi saya menilai ini penelitian ini lebih berbau ke arah kualitatif. Kita menilai, kita menganalisis satu pelayanan kesehatan. Ini lebih berbau ke arah kualitatif. Saya kira tadi ini kenapa ini memakai rumus Lovin? Iya dokter, dari rumus Lovin ini di sini berfungsi untuk mengukur, melihat dalam bidang statistiknya dan menggunakan untuk perhitungan data dalam bentuk survei dengan populasi yang relatif besar dokter. Jadi rumus Lovin ini dapat mengukur jumlah populasi yang relatif lebih besar. Relatif besar. Ada yang sampai ratusan ribu. Itu pakai rumus apa itu? Sama. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang peneliti mengambil sebuah rumus untuk pengambilan sampelnya. Ya, maksudnya untuk menentukan jumlah besaran sampelnya. Ya. Itu akhirnya harus kuasai, itu kan dasar. Ya, nanti PR saya tanya pada saat ujian hasil nanti. Ya. Kemudian yang berikut yaitu update kepustakaan. Saya setuju dengan Dr. Isyik tadi. Kuesioner yang akan diturunkan ini, wah,
menanyakan secara mendalam ini ke petugas ya, bukan ke awam. Ya, kalau orang awam mesti diganti pertanyaannya dengan yang lebih awam lagi supaya bisa mereka mengerti maksud dari pertanyaan yang diajukan dan bisa menjawab. Ya, kan intinya bisa menjawab dengan baik sehingga apa yang diharapkan dari penelitian tinggi ini bisa tercapai. Ya, jadi saya setuju dengan apa yang dikritisi oleh Dr. Isya bahwa ini kuesioner ini harus dari segi aspek yang lebih menyentuh ke arah orang awam ya, orang kebanyakan, orang yang ingin menikmati pelayanan dari puskesmas. Ya, jadi mungkin itu saja masukan dari saya. Saya minta maaf atas segala keterbatasan ya. Mungkin selanjutnya akan lebih baik oleh Prof. Odi. Ya, saya kembalikan ke Cik Isti. Terima kasih Ci. Terima kasih banyak kepada dosen penguji 2, Dr. Hilman, untuk masukan, saran, dan perbaikan untuk proposal dari EID. Baik, kami berikan kesempatan kepada dosen penguji 3 yang kami hormati Profesor Dr. Insinyur Odi Pinotoan MS. Disilakan, Prof. Banyak terbaik. Jadi yang menjadi persoalan dari saya yang ketika saya membaca ini antara faktor kebijakan. Jadi kebijakan apa dan halo. Ya, Prof. Jadi kebijakan yang berhubungan dengan apa ini? Iya. Kebijakan yang bagaimana? Kebijakan yang Anda meneliti ini dan tenaga kesehatan itu yang bagaimana ya? Iya. Apa saja kebijakan yang ditempuh itu manajemen ya? Nah, ini kan masalah prinsip manajemen kan dengan adanya pandemi COVID-19. Hal-hal bagaimana saja kebijakan yang dimasukkan? Kebijakan dan faktor kebijakan dan tenaga kesehatan. Apakah ini menunjuk pada yang dibuat oleh tenaga kesehatan terhadap kebijakan akibat pandemi COVID-19? Yang itu yang belum mengerti. Nah, coba dijelaskan dulu hubungan antara faktor kebijakan dan tenaga kesehatan. Nah, jadi variabel yang diteliti adalah faktor-faktor kebijakan, poin-poin itu kan, dan tenaga kesehatan, no? Gitu kan? Iya. Coba dijelaskan dulu ini. Iya, Prof. Jadi untuk ini saya akan teliti untuk faktor kebijakan terhadap pelayanan kesehatan dan juga tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Yang akan saya ambil itu faktor kebijakan apa saja yang dibuat oleh puskesmas dalam penanganan dalam pemberian pelayanan kesehatan, dan juga untuk tenaga kesehatan di sini saya akan ambil untuk pemberian pelayanan kesehatan terhadap kepada pasien oleh tenaga kesehatan. Yang dimaksudkan adalah kebijakan apa saja kebijakan itu berarti berhubungan dengan kepemimpinan kan. Kebijakan apa yang dibuat oleh kampus, dan tenaga kesehatan terhadap pelayanan kesehatan pada masa pandemi, itu yang dimaksudkan. Jadi kebijakan apa saja yang dibuat oleh kampus, ini kan puskesmas oleh kampus bersama-sama dengan
maksudnya begitu ya. Gimana? Iya. Iya, Prof. Hah? Iya, Prof. Nah, jadi kebijakan ini ibarat kebijakan oleh Kapustan sebagai kepala puskesmas yang ada di puskesmas Pak. Kan? Nah, Iya. kebijakan itu apa saja yang memberikan dan tenaga kesehatan itu yang memberikan apa ya, memberikan kemudahan misalnya pada pasien pandemi COVID-19 itu kan yang berbeda dengan penyakit-penyakit yang lain. Coba dijelaskan dulu ini. Iya, Prof. Untuk faktor Kebijakan apa saja yang berbeda dengan penyakit-penyakit lain yang sering ditemui di puskesmas. iya, Prof. Iya, Prof. Untuk kebijakan di sini Coba tunjukkan variabel yang dipilih, tujuannya coba ditunjukkan. tujuan. Ini, Prof, untuk tujuan. Apa yang kebijakan itu? Ayo dijelaskan dulu. Iya, Prof. Untuk kebijakan di sini saya akan melihat untuk bagaimana dari pihak puskesmas untuk menangani tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang ada di puskesmas, dan juga bagaimana untuk proses untuk perubahan pelayanan kesehatan pada masa pandemi COVID-19 ini yang telah dilaksanakan oleh puskesmas Bahu. Dan juga ya, untuk tenaga kesehatan di sini juga, Prof, saya akan melihat untuk bagaimana cara tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien pada masa pandemi COVID-19 ini, Prof. Jadi begini, kalau mau dilihat tujuan khusus ini adalah yang berhubungan dengan kebijakan sangat luas sekali. Prof berpikir bahwa kebijakan itu ada poin-poin tersendiri, ada bukti-bukti tersendiri dari apa yang mau dibuat oleh Kapus